Halo semuanya, kembali lagi di channel BMW Tunas Certified Pre-Owned. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas untuk BMW 730 Li, sekarang kita kedatangan unit yang tidak kalah spesial. Karena ini adalah versi mewah dari 730 Li, yaitu tipe tertinggi dari seri 7. Kita kedatangan BMW 740i tahun 2020. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas untuk sejarah dari seri 7, mobil ini adalah mobil yang sangat bersejarah. Pada awalnya lahir di tahun 1977, namun kita tidak akan membahas untuk masalah sejarahnya karena sudah ada di video sebelumnya. Sekarang kita akan lebih membahas untuk generasi ini. BMW 740 ini generasinya adalah generasi ke-6 dengan kode bodi G11 dan G12. Di mana teman-teman, generasi ini pertama kali hadir itu di tahun 2016 dan mengalami facelift di akhir tahun 2019. 730 Li dan 740 mengalami beberapa perbedaan seperti dari sektor mesin maupun beberapa fitur lainnya. Perbedaan signifikan juga dialami itu dari trim yang digunakan. Untuk BMW 730 Li menggunakan trim M Sport. Untuk BMW 740 Li ini menggunakan trim Opulence. Perbedaannya apa aja? Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama teman-teman, kita lihat untuk dari garis desain dari mobil ini. Secara garis besar tidak ada bedanya dengan BMW 730, di mana tarikan garisnya ini membuat kita sebagai penggunanya itu sangat berwibawa di jalan. Di mana kita bisa lihat bahwa tarikan garis lurus yang sangat menyiku ini membuat mobil ini semakin tegas dan mantap ketika di jalan. Grill yang besar ini mengalami kenaikan ukuran itu sebesar 40% dari sebelum facelift, di mana kalau teman-teman mungkin lihat di video agak kegedean gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman harus lihat secara langsung di mana grill gede kayak gini itu malah semakin cocok dengan mobil ini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan active kidney grill yang bisa membuka dan menutup secara otomatis untuk grillnya untuk menambah pasokan angin untuk pendinginan dari mesin. List chrome ada di mana-mana karena ini adalah trim dari Opulence. Dari bumper dari ujung sampai ke ujung pun ini ada list chrome yang menambah kesan elegan dari mobil ini. Kamera 360 juga sudah ada. Kita lihat untuk lampunya. Lampu di sini teman-teman, ini menggunakan BMW laser, di mana lampu ini mampu menerangi jalan di depan kita itu kurang lebih sejauh 600 meter. Di bawahnya ini ada list chrome lagi dan ini bumper dari trim Opulence yang sangat elegan. Depannya ganteng, grillnya besar. Teman-teman kalau pakai ini, semua orang pasti akan nengok di jalanan. Oke? Sekarang kita bergeser ke bagian samping dari mobil ini. Yang spesial dari mobil ini adalah velg yang dipakai. Kita bisa lihat velgnya ini adalah velg chrome. Ya, ini velg chrome teman-teman. Jadi ini keren banget. Ring 20. Profil ban yang dipakai adalah 245 dengan ketebalan 40 ring 20. Mungkin memang agak tipis untuk bannya ini secara aspek rasio, tapi tadi kita perjalanan ke sini pun kita sudah mencoba dan ya tetap enak karena ini adalah BMW seri 7. Velg chrome-nya ini kalau di jalan sangat eye-catching. Kalau kena matahari itu mantul, keren banget pokoknya. Oke, kita bergeser ke bagian bawah. Untuk list chrome berbentuk L ini
ini masih menjadi ciri khas dari BMW ya. Jadi ini tetap dipertahankan. Kita bergeser ke bagian samping. Spionnya single tone dengan ada list sen, lampu sen di tengahnya. Kamera 360 sudah ada, tadi udah di-mention di awal. List chrome memanjang dari depan sampai belakang yang membuat kesan mobil ini semakin elegan. Dan yang spesial juga teman-teman, karena ini adalah seri 7, untuk pintunya ini sudah menggunakan vacuum door. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang di rumah selalu bete gitu ya kalau temennya, saudaranya masuk ke mobil dan kemudian membanting pintu, di mobil ini bisa bilang, udah nggak usah dibanting, pintunya bisa nutup sendiri. Oke, let's go. Kita ke bagian samping. Untuk ban belakangnya, ini profilnya lebih besar. Ini menggunakan ban 275, aspek rasio 35, sedikit lebih tipis memang dengan ring 20. Ke bagian belakang, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya untuk dari desain sendiri tidak ada bedanya dengan BMW 730 Li, di mana ada aksen 3 dimensi di sini. Ini lampunya nggak rata nih, ada yang bagian timbul, ada yang bagian masuk ke dalam. List chrome menyeberang dari ujung bodi kanan sampai bodi kiri, dan yang spesial juga sama seperti di BMW 730, ada strip LED yang memanjang dari kiri ke kanan, dan ini sangat cantik banget untuk dilihat ketika di malam hari. Bagasi karena ini udah full elektrik, kita bisa lihat bahwa sangat mempermudah untuk aksesnya, dan kita bisa lihat untuk bagasi dari BMW seri 740 ini sangat besar. Golf bag, koper bisa masuk semuanya. Sekarang kita langsung aja masuk untuk ke bagian baris kedua, di mana mobil ini semestinya untuk digunakan. Let's go. Sebelum kita akan bahas untuk baris kedua dari mobil ini, kita lihat dulu untuk mesin yang digunakan. Secara spek mesin, ini berbeda dengan BMW 730. Ini mesinnya lebih besar. Ini menggunakan mesin dari BMW B58 dengan 3000 cc twin power turbo. Tenaganya adalah 340 horsepower dan torsi 450 Nm. Kita coba bandingkan dengan BMW 730. Mesin tersebut menggunakan B48 2000 cc dengan twin power turbo dengan horsepower yang lebih kecil di 265. Otomatis dengan mesin yang lebih besar menghasilkan ketenangan yang lebih. Mesin itu tidak berputar lebih tinggi, dan mobil ini yang pasti tidak under power. Sekarang langsung kita bahas ke baris kedua, karena ada beberapa perbedaan fitur antara BMW 730 dan 740. Penasaran dengan fiturnya apa aja? Langsung kita lihat. Sekarang kita sudah ada di baris kedua dari BMW 740. Kita akan bahas tentang interiornya dulu. Kalau di video sebelumnya untuk BMW 730 menggunakan interior berwarna coklat kopi ya, coklat agak hitam. Sekarang ini kita pakai interior konyek, jadi coklatnya itu lebih terang, dan ada perbedaan spek yang ada dari mobil ini. Ini materialnya jelas berbeda dengan yang kemarin ya. Ini jauh lebih mewah ya, dan aduh, ini saking banyaknya fitur bingung mau bahas dari mana. Oke, kita bahas dari pintu dulu deh. Tray elektrik semua untuk bagian kiri kanan maupun bagian belakang ya, jadi bisa dibuka tutup secara otomatis. Kemudian di sini ada lampu ambience juga yang gede, tapi nyalanya tuh nggak silau ya, menambah kesan mahal dari mobil ini. Layar entertainment ada sama seperti BMW 730, ini bisa diatur, dan untuk soft touch semuanya ini mewah. Ditambah dengan speaker dari Bowers & Wilkins yang kita tahu semua teman-teman bahwa Bowers & Wilkins adalah salah satu speaker flagshipnya dari BMW. Kemudian sama seperti BMW 730 ada asbaknya, jadi mungkin kalau dari pengguna ini ingin ngerokok gitu, ini bisa. Oke. Tombol-tombol full ada di sini banyak banget, dan ada 2 buah memory seat. Yang menjadi pembeda dari mobil ini adalah yang pertama, ada kursi pijatnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasain ini, ditambah udah kita semua dipijat dengan kursi yang enak ini,
ada sleep mode. Apa tuh sleep mode? Langsung kita coba aja. Sleep mode ini membuat kursi dibikin dengan posisi yang sangat santai, sangat nyaman. Ini copot sepatu dulu. Karena kenapa? Pembeda dengan BMW 730, 740 ada footrest-nya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih nyaman lagi untuk tidur di mobil ini. Tinggi saya adalah 168 cm, teman-teman, dan wah, ini enak banget. Teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman akan nyaman di sini duduk, apalagi kalau suasananya malam, ini semakin enak. Ditambah kursi pijitnya ini yang membuat para bos-bos yang duduk di sini duduknya relax. Udah ada sleep mode kayak gini, ada tablet yang bisa teman-teman gunakan untuk mengontrol seluruh pengaturan yang ada di dalam mobil. Kita coba ya cek ya. Kita bisa cek navigasi. Ada beberapa pengaturan di sini. Yang pertama untuk sunroof dan tray, ini pelindung matahari karena ini bahasa Indonesia. Kemudian ada kenyamanan suhu karena mobil ini adalah quad zone. Jadi suhu driver, penumpang depan kiri, penumpang belakang kiri dan kanan itu suhunya bisa berbeda. Ada penerangan interior, teman-teman bisa atur, dan kursinya juga teman-teman bisa atur semua. Kita coba apa ya? Kita pelindung matahari deh ya, kita coba. Kita bisa buka semua atau tutup semua. Ini misal kita buka semua ya. Tray, panoramic sunroof kebuka semua. Coba kita tutup semua. Mewah banget, jadi semuanya otomatis. Kita bisa mengatur semua pengaturan mobil ini hanya melalui tablet. Dan tabletnya ini dari Samsung ya. Jadi mungkin BMW itu kerjasama dengan Samsung untuk mensuplai tab ini. Kemudian tabnya sudah ada tempatnya semua. Kemudian pengaturan kursi kita bisa lihat di sini pengaturannya lengkap. Dan untuk yang bagian kiri itu kita bisa diberikan akses untuk mengatur posisi dari penumpang sebelah kiri. Karena kalau kanan jelas tidak akan bisa diberikan aksesnya karena untuk kepentingan safety. Kita bahas bagian tengah, bagian AC. Di sini ada beberapa fitur tambahan juga. Yang pertama, ada pemanas kursi ya. Jadi kalau misal kita lagi ada di cuaca yang cukup dingin gitu ya, tinggal pemanas kursi. Tapi mungkin di Indonesia tidak akan terlalu terpakai. Yang akan terpakai adalah fitur di sebelahnya. Ini adalah pendingin kursi. Jadi akan semakin menambah kenyamanan dari mobil ini. Wah, ini sih buat para bos-bos ya yang mungkin udah capek seharian buat kerja, buat meeting. Udah tinggal santai, minta driver untuk membawa bos-bos kembali ke rumahnya. Untuk dari plafon, ini full suede. Kalau BMW 730 juga suede ya teman-teman ya. Tapi bedanya untuk 740 ini warnanya lebih terang. Ini warnanya beige dan ini suede. Kita harus hati-hati nih. Karena kenapa? Ini kan bahan yang sangat halus. Jadi ketika kuku kita mungkin panjang ya, ini gampang scratch nih. Jadi kita harus hati-hati untuk menjaga kualitas dari plafon mobil ini. Kaca kiri kanan sudah ada untuk istri dan para bos-bos kalau mau touch up atau mau sisiran sebelum datang ke acara itu bisa digunakan. Cukup signifikan untuk mobil ini ya, perbedaan fiturnya dengan BMW 730, tapi secara kenyamanan satu, mobil ini jelas nyaman, tapi mau bagaimanapun BMW 730 dan BMW 740 adalah tetap sebagai BMW seri 7 di mana big luxury sedan yang dimiliki oleh BMW. Luar biasa mobil ini. Sekarang kita akan langsung cek aja untuk posisi berkendara dan ada fitur apa saja di baris pertama dari mobil ini. Let's go. Sekarang kita sudah ada di BMW 740 bagian depan. Mewahnya. Kita bisa lihat ya, di mana dashboard ini semuanya soft touch, speaker Bowers and Wilkins yang segede gaban, kemudian wood panel nih segede gaban juga, dan ini mewah banget kelihatannya teman-teman ya. Kemudian layar iDrive di sini, ini juga
besar, ini adalah iDrive 7. Jadi BMW seri 7 kan memang terkenal adalah salah satu seri yang pertama kali diaplikasikan setiap teknologi-teknologi baru yang BMW punya gitu ya. Jadi untuk tahun 2020 cukup lengkap. Kisi AC seperti biasa BMW hampir semuanya sama ya, ada shortcut touchpad juga di sini 1 sampai 7 yang bisa dipakai. Kemudian layar AC di sini ini banyak banget yang bisa diatur. Pertama arah semburan AC. AC-nya juga quad zone, jadi kiri kanan belakang tuh bisa beda semua. Ada pendingin kursi juga ya yang enak banget teman-teman. Oke, yang spesial lagi ada parfum. Ya, ada parfumnya yang nanti bisa direfill ke bengkel resmi dari BMW. Jadi mobil ini sudah support untuk parfumnya. Kemudian kita bagian tengah ini ada wireless charging, 2 cup holder dan colokan 12 volt. Ke bagian tengah ini ada wood panel yang segede gaban juga. Pengaturan iDrive ada di sebelah kiri seperti biasa, dan tuas transmisinya ini juga posisinya seperti biasa. Di sebelah kanannya ini ada tombol untuk air suspensionnya untuk menaikkan bagian depan mobil supaya jika kita melewati trek yang agak jalanannya rusak itu mobil tidak gampang gasruk. Kamera parkir, tombolnya ada semua di sini. Sensor parkir, mode berkendara total ada 4 secara garis besar, ada Eco Pro, Comfort dan Sport dan juga adaptif. Dan kalau adaptif ini teman-teman membuat mobil ini tuh terintegrasi dengan GPS yang bisa membaca kondisi jalan di depan, apakah jalan di depan itu akan menanjak atau menurun sehingga mobil bisa disiapkan posisi gigi yang paling optimal. Traction control on dan off ada di paling depan, dan ini wood panel, semua leather di sini teman-teman, ini mewah banget, nggak ada yang namanya bahan-bahan keras sama sekali di sini. Laci soft opening seperti biasa karena ini adalah BMW, dan teman-teman bisa lihat slot untuk parfumnya ada di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Ini nanti bisa dikeluarin dan ini adalah slot untuk parfumnya. Panoramic sunroof depan belakang seperti biasa dan pengaturannya juga bisa diatur dari sini. Lampu baca bisa dimatikan juga, bisa dinyalakan. Dan memory seat seperti biasa ada 2, dan untuk driver sendiri tidak dianaktirikan teman-teman karena juga ada kursi pijatnya di sini. Jadi membuat driver yang pakai mobil ini pun juga enak membawanya. Untuk driver juga diberikan akses untuk pengaturan kursi baris kedua, tombolnya ada di sini dan tinggal diatur saja untuk posisinya seperti apa. Jadi para bos-bos kalau mau minta tolong ke drivernya itu juga bisa. Tombol power window semuanya ada di sebelah kanan seperti biasa. Ini ada wood panel, soft touch, airbag. Tenang aja teman-teman karena ini adalah BMW, dan yang paling topnya airbag ada di mana-mana, teman-teman nggak usah khawatir. Speaker dari Bowers & Wilkins, suaranya ajib banget, bagus banget ya, membuat mobil ini sangat berkualitas ketika dinaikin. Posisi berkendara gimana? Karena ini adalah seri 7, biasanya driver tuh dianaktirikan, tapi ini nggak perlu diragukan lagi. Setirnya sudah full electric, tilt dan teleskopik. Kaki kita benar-benar bisa lurus ke depan, dan asiknya teman-teman, kursi ini juga ada penyangga pahanya yang bisa dimajukan sehingga kaki ini nggak gampang capek. Posisinya ergonomis banget. Keren banget nih mobil, ditambah di bagian depan ini ada head up display yang menampilkan kecepatan mobil dan informasi-informasi mobil lainnya yang mempermudah kita untuk tidak lepas pandangan ke depan. Ketika kita masuk ke gigi mundur teman-teman, ini kita bisa lihat bahwa mobil ini bisa parking assist, jadi bisa parkir sendiri mobilnya, dan ada reversing assist. Dan reversing assist ini sangat terpakai untuk mobil yang segede ini. Karena kenapa? Karena ketika kita mungkin masuk ke gang yang sempit dan mungkin mentok, mobil ini bisa mengingat jalan yang sudah kita lewati 50 meter ke belakang. Jadi mobil ini bisa membantu kita untuk keluar dari obstacle yang membuat mobil ini nyangkut di gang sempit. Banyak banget yang bisa dibahas dari mobil ini, ditambah ada laci yang sangat besar di sini, teman-teman bisa
dipakai untuk menyimpan, ditambah ada USB Type-C di dalamnya. Kurang lebih seperti itu untuk interior dari baris pertama. Sekarang kita akan lihat untuk bagaimana kondisi mobilnya, kilometernya berapa, dan kita akan jual mobil ini di harga berapa. Let's go! Sekarang kita akan lihat untuk kondisi mobil ini seperti apa. Ini adalah BMW 740 Li Opulence tahun 2020. Untuk tahun 2020 mobil ini sudah berjalan baru 18.000 km. Jadi mobil ini sangat low KM teman-teman. Teman-teman bisa pertimbangkan mungkin untuk kado papanya atau para bos-bos nih yang mungkin lihat mobil ini bisa dipertimbangkan. Sekarang kita lihat untuk pajak per tahunnya berapa. Tadi saya udah lihat untuk STNK-nya. Jujur aja, pajaknya nggak murah. Karena pajak dari mobil ini adalah sekitar 39 juta. Jadi untuk mobil seperti ini dengan kenyamanan, kualitas yang diberikan, worth it untuk bisa pajak segitu. Tapi balik lagi, sekali lagi, angka 39 juta itu bukan angka exactly-nya. Karena kenapa? Balik lagi, tergantung domisili dari teman-teman, daerahnya, maupun ada progresif ataupun tidak. Harga mobil ini berapa? Kita jual nggak usah tinggi-tinggi deh. Kita jual di angka 1,8 M-an. Jadi kurang lebih di sekitar 1,8 miliar. Teman-teman bisa mendapatkan BMW yang topnya, paling tingginya, paling bertenaga, paling mewah. Dan untuk mobil tahun 2020, mobil ini sama sekali tidak terlihat tua. Dan jika mungkin dari teman-teman ada rencana untuk membeli mobil ini, ingin meremajakan mobilnya di rumah, teman-teman nggak perlu khawatir. Kita bisa trade-in. Trade-innya berarti apa? Harus sesama BMW ya? No. Kita bisa trade-in semua jenis mobil. Mau dari mobil Jepang seperti Honda, Toyota, kemudian Lexus, Mazda, Peugeot, apapun itu, kita bisa terima mobilnya. Atau apalagi kalau sesama BMW, kita pasti akan terima. Kita akan cek untuk service recordnya seperti apa, dan kita akan memberikan estimasi harga mobil dari teman-teman semua. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, kita weekend ini tanggal 24 dan 25 Juni kita akan mengadakan showroom event kembali di BMW Tunas Hayam Wuruk. Teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut, teman-teman bisa bertemu dengan saya langsung untuk bisa berdiskusi tentang stok-stok yang kita punya. Dan nggak perlu khawatir, teman-teman semua di rumah bisa mendapatkan banyak hadiah menarik seperti voucher bensin 5 juta maupun e-money sebesar 1 juta rupiah. Sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi sosial media kita, baik Instagram, website, maupun menghubungi saya langsung sebagai bisnis konsultan kalian melalui WhatsApp. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!